Oke, selamat siang untuk para sahabat semua. Nah, karena berhubung karena di sini cuaca sudah mulai mendung lagi. Nah, ini saat ini suasananya sudah sore. Nah, jadi saatnya aktivitas untuk hari ini yang saya lakukan adalah menyebar skam. Nah, karena berhubungan barusan udah berapa kali saya sebar, misalnya seperti ini. Nah, ini saya gunakan telek ayam. Nah, lokasi lahan di sini ada 1/4 hektar. Nah, jadi saya berikan untuk telek di sini untuk proses penanaman kembali. Setelah saya cabut singkong ini akan menanam singkong lagi. Nah, jadi saya sebarkan telek di sini kurang lebih ada 30 karung. Nah, karena berhubung di sini udah saya sebar tadi, tinggal masih sisa satu lagi. Nah, jadi saatnya sekarang saya juga akan menyelesaikan di sini. Nah, karena di sini tidak lama lagi nanti saya akan sebar. Nah, mulai besok sudah melakukan dengan pembajakan. Nah, karena banyak tahap-tahap yang akan saya lakukan untuk mulai awal dari proses pengelolaan lahan, penanaman, perawatan sampai memanen lagi. Nah, untuk sementara ini bibit yang saya gunakan ini belum ada, tetapi masih saya gunakan sisa untuk hasil dari panen kemarin. Nah, kalau untuk bibit di sini nanti saya berikan sekitar ada 20 ikat untuk 1/4 hektar. Nah, berdasarkan ukuran yang saya berikan nanti. Nah, untuk telek yang saya sebarkan ini telek dari Serang. Nah, ini memang sangat bagus sekali saya sebarkan, karena biasanya kalau lahan yang mau kita tanam untuk tanaman singkong sini, biasanya saya gunakan seperti biasa-biasa ataupun yang sudah-sudah. Nah, itu saya lakukan dengan penyebaran dulu. Saya siapkan lahan, lokasinya, setelah itu saya sebarkan telek ini sesuai dengan pemberian berdasarkan lokasi yang saya miliki untuk sekarang ini juga. Nah, contoh skam yang sudah saya sebarkan ini adalah campur dengan jerami. Nah, ini sangat cocok sekali. Semakin banyak kita memberikan skam di sini juga, nah nanti untuk akar dari pembuahan sini akan lebih bagus dan cepat meresap. Nah, kalau dibandingkan dengan telek ayam murni. Nah, kalau telek ayam murni ini memang dikhususkan untuk tanaman-tanaman yang khususnya palawija. Nah, kalau ini kita harus menggunakan jerami. Nah, ini nanti dia tidak bantat tanahnya. Nah, sedangkan kita berikan pada telek murni itu, nah ini akan tanahnya bantat. Nah, jadi seperti ini saya penyebaran dulu tanpa pengelolaan ataupun memberikan tanaman pada bibit. Nah, jadi saya sebarkan dulu. Setelah saya sebarkan, nanti mulai besok saya akan lakukan dengan membajak pada lokasi lahan sini. Nah, untuk langkah selanjutnya nanti saya akan setelah melakukan dengan pembajak ke sini. Nah, jadi cara saya lakukan di sini seperti biasanya adalah pertama saya lakukan dengan bajak biasa dulu. Jadi menggunakan traktor ataupun bajak mini. Nah, setelah itu kemudian saya langsung melakukan dengan rotary ledger. Nah, karena bajak 2 kali di sini juga, ini akan lebih bagus nanti masa pertumbuhan untuk singkong yang ada di sini juga. Nah, kalau kita lakukan dengan penanam untuk bajak sekali juga, itu juga akan kurang bagus. Jadi maksimalnya kurang memuaskan. Nah, jadi akan lebih baik kita lakukan dengan bajak 2 kali. Nah, setelah itu nanti bajak ini dilakukan dengan di saat datangnya musim panas. Nah, jadi kawan semua, kalau kita berikan pada musim hujan seperti ini, mendung ataupun cuaca-cuaca seperti ini, nah ini akan berdampak buruk pada lahan yang kita bajak nanti.
Nah, seperti yang sudah yang saya lakukan pada bulan kemarin ataupun tahun kemarin. Nah, ini memang sangat rusak sekali lahannya karena dia akan terjadi gelombang. Nah, di saat musim hujan nanti dia akan berbentuk cekungan, jadi kurang bagus, dan juga dia akan ban yang besar, dia dilindas dengan tanah seperti ini, dia akan ambles. Nah, jadi tinggal menunggu berapa hari lagi di saat musim hujan. Nah, kalau dia mendung seperti ini, hujannya udah sampai 1 minggu, nah jadi saya pergunakan untuk menunggu sekitar 4 hari lagi. Nah, kemarin memang saya cabut singkong ini untuk dapat hasilnya itu agak lumayan bagus. Kalau kita dalam 1/4 ini itu tembusnya ada sekitar 10 ton. Nah, jadi berdasarkan sesuai dengan ukuran yang kemarin itu, saya gunakan dengan singkong yang saya tanam itu singkong Thailand. Nah, juga sama seperti biasanya singkong Thailand merah yang saya seperti gunakan. Nah, jadi kemarin untuk saya perlihatkan tanaman ini yang saya cabut ini. Nah, ini contoh kemarin bibit yang saya sudah buangkan, saya bawa pinggir ke lahan di sini juga, supaya nanti kalau kita bajak nanti dia tidak akan tumbuh berserakan bibit-bibitnya. Jadi saya rapikan dulu untuk sementara ini. Nah, jadi dia akan lebih bagus nanti, dan kita tidak terlalu repot di saat kita tumbuh singkong yang sekitar umur 1 bulan nanti. Jadi kita untuk mematikan pada rumput dan bibit-bibitnya tidak perlu lagi. Nah, jadi saya lakukan seperti ini. Nah, untuk langkah selanjutnya juga, kemudian setelah saya bajak nanti, ini saya tidak menggunakan pembeku lagi. Nah, jadi saya tinggal menunggu bajak kedua lagi, saya sebarkan dengan pembeku biji. Nah, memang agak tanaman yang kita urus ini harus betul-betul kita rawat. Kalau kita tidak dibeku itu, nah dalam hitungan berapa hari, kalau nanti jatuh turun hujan nanti ini akan cepat masa pertumbuhan untuk tanaman liar di situ. Nah, ini akan merusak pada tanaman seperti bibit-bibit nanti. Nah, seperti itu kira-kira untuk kawan semua.